Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tiara Nurinda Mulyara Harja dengan NPM 21203010884 dari kelas 03. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengajaran berbicara dengan dosen pembimbing Bapak Herpindo Magister Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman. Gimana hari ini? Masih semangat ya, masih semangat ya. Saya harap teman-teman bisa semangat terus sampai nanti ya. Semangatnya nggak perlu menggebu-gebu ya teman-teman, cukup segini aja tapi bisa semangat sampai nanti pulang sekolah. Oke, eh, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya sebagai wujud rasa syukur kita karena telah diberikan kenikmatan menimba ilmu, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa dicerna, bisa diserap dengan baik ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai teman-teman. Baik, sesuai yang sudah saya instruksikan pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya, saya ingin teman-teman membaca satu buah buku bacaan di luar buku sekolah ya, sebelum kita mulai belajar. Bukunya tidak perlu yang baru ya teman-teman, karena di perpustakaan kita sudah menyediakan banyak sekali buku, jadi silahkan untuk dipinjam ya. Silahkan teman-teman bisa membaca buku selama 15 menit saja, kemudian jangan lupa untuk dilaporkan, ditulis di buku sesuai format yang sudah saya berikan kemarin ya. Silahkan boleh dibaca bukunya teman-teman sembari saya mengecek kehadiran teman-teman. Ya, baik teman-teman, sepertinya sudah 15 menit ya. Mungkin bisa disimpan dulu bukunya. Ya, silahkan bisa teman-teman keluarkan buku catatan dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Harapannya nanti teman-teman bisa memahami dan menyimpulkan informasi pada teks deskripsi, serta dapat mendeskripsikan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, saya izin membagikan layar. Oke, sudah terlihat ya. Bentar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi ya, teman-teman. Halo, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Teks deskripsi. Ya. Sebelum kita masuk ke apa sih itu teks deskripsi? Nah, saya mau tanya nih. Kira-kira teman-teman tahu apa yang teman-teman ketahui tentang teks deskripsi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, kalau saya tidak salah nih, teman-teman seharusnya sudah dikenalkan pada tentang deskripsi ketika teman-teman masih di sekolah dasar ya, seharusnya sudah ada yang ingin menjelaskan atau ada yang bisa menjelaskan apa itu deskripsi? Belum ada ya. Oke, gak apa-apa, kita bisa lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah,
Coba, ada yang bisa menjelaskan gambar di samping nih siapa? Ini siapa? Lisa Blackpink, Kak. Iya, benar. Coba jelaskan atau gambarkan sosok Lisa ini. Lisa rambutnya pirang, kulitnya putih, matanya indah. Nah, Lisa seperti perempuan itu. cantik. Itu adalah contoh mendeskripsikan ya, teman-teman. Jadi deskripsi ini sebenarnya sudah sering sekali kita lakukan ya, teman-teman, di kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti sudah kerap sekali menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya apa itu deskripsi. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci sehingga pembaca ini seolah-olah melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Berarti teks deskripsi secara tertulis ya? Tentu saja, tentu. Namanya saja teks deskripsi ya, tentu saja bentuknya adalah naskah, pasti bentuknya adalah tertulis ya. Jadi teks deskripsi ini bentuknya itu selalu secara tertulis. Nah, namun pada pendeskripsiannya ya, ketika kita mendeskripsikan sesuatu itu tidak selalu secara tertulis, teman-teman. Bisa dilakukan dengan dua cara, secara lisan maupun tulisan. Seperti itu. Secara lisan tadi sudah kita praktekkan sedikit ya ketika kita menjelaskan sosok lisan. Secara tertulis itu nanti bentuknya adalah teks atau naskah seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ya? Nah, kita simak video. Ini adalah salah satu contoh teks deskripsi, namun bentuknya adalah video atau lisan ya, teman-teman. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Gigi termasuk kucing domestik short hair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayangi. Ekornya pun cukup tajam, sekitar 20 cm. Gigi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berwarna, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis yang menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan tingkah menggemaskan lainnya. Jadi kamarku, Gigi cukup ya di depan. Jadi ini adalah salah satu contoh mendeskripsikan sesuatu ya, teman-teman. Ini sudah sesuai dengan strukturnya ya pendeskripsiannya, namun hanya dilakukan secara lisan saja, tidak secara tertulis atau bentuknya tidak teks deskripsi seperti itu. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa teks itu adalah teks deskripsi? Karena di bahasa Indonesia ini ada banyak sekali teks ya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa teks ini adalah teks deskripsi? Nah, caranya adalah kita mengetahui ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama yaitu tujuannya untuk menggambarkan suatu objek serinci dan semirip mungkin sesuai sudut pandang penulis. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman membaca sebuah teks dan teksnya itu berisi penggambaran sesuatu, itu sudah bisa diindikasikan bahwa teks itu adalah teks deskripsi. Lalu yang kedua, teks deskripsi ini melibatkan panca indera atau kesan indera dari penulis dan pembacanya. Ya, tentu saja, karena ketika kita mendeskripsikan sesuatu ya teman-teman, itu pasti selalu melibatkan apa yang kita lihat menggunakan mata, apa yang kita dengar menggunakan telinga, dan apa yang kita rasakan seperti itu ya. Lalu teks deskripsi ini biasanya menggambarkan ciri fisik objek. Nah, ketika
tadi ketika kita mendeskripsikan sosok Lisa, ya, teman-teman juga mendeskripsikannya adalah fisiknya kan, sesuai ciri fisik objeknya seperti itu. Lalu teks deskripsi ini didasarkan pendapat personal atau subjektif. Ya, menurut pendapat saya seperti itu. Jadi saya menggambarkan sesuai pendapat saya seperti itu ya. Sesuai pendapatnya penulis seperti itu. Contohnya, kucingku sangat lucu. Kenapa kucingku sangat lucu itu adalah pendapat pribadi atau pendapat personal atau subjektif, karena saya berpendapat bahwa kucing saya itu lucu, tapi belum tentu Medina menganggap bahwa kucing saya lucu. Bisa saja Medina menganggap bahwa kucing itu menyeramkan. Mungkin saja karena Medina takut pada kucing seperti itu. Jadi dia menggambarkan kucing itu sangat menyeramkan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, burung merak itu sangat cantik. Saya melihat burung merak itu sangat cantik. Saya berpendapat bahwa burung merak itu sangat cantik, tapi belum tentu Zahra mengatakan burung merak itu sangat cantik, karena Zahra mungkin saja sebelumnya pernah melihat burung merak yang jauh lebih cantik seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini, teman-teman? Jadi sesuai sudut pandang penulisnya. Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau belum, kita bisa lanjut ke struktur teks deskripsi. Jadi ketika kita menulis teks deskripsi itu tidak harus sesuai dengan struktur teksnya. Tidak boleh asal-asalan ya, tidak boleh asal-asalan. Karena apa? Karena akan jadi teks deskripsi yang tidak baik. Nah, kita harus sesuai struktur. Yaitu yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini isinya adalah pernyataan-pernyataan umum, bisa sejarahnya, bisa di mana lokasinya atau makna namanya seperti itu, atau dia ini jenis apa sih, seperti tadi itu kucing ya, dia adalah jenis domestic short hair gitu ya. Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini berisi perincian tiap objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis dari hasil pengamatannya. Tadi seperti yang tadi ciri-ciri teks deskripsi ya. Lalu yang ketiga adalah simpulan. Simpulan ini sifatnya adalah boleh ada, boleh tidak. Simpulan ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Tapi akan jauh lebih baik atau akan jauh lebih sempurna jika diadakan simpulan seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu yang ketiga, lalu yang selanjutnya kita belajar kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, pada kaidah kebahasaan ini, ya, mungkin teman-teman sudah mengenal ya, seharusnya teman-teman sudah mengenal di SD, tapi mungkin teman-teman masih asing dengan kata-kata yang lebih ini ya, lebih akademik seperti itu. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, benda, dan semua yang dibendakan. Semua yang dibendakan ya, namanya kata benda. Contohnya apa? Ali, ya, meja, rumah, ya. Lalu kalau yang pembenda, yang dibendakan itu yang seperti apa sih? Nah, yang dibendakan itu seperti pemakan. Pembendaan itu dari kata kerja. Kata kerja biasanya kata kerja yang diubah sifatnya menjadi kata benda seperti itu. Yang diubah sifatnya menjadi kata benda. Contohnya, kata kerja makan nih. Kata kerja makan ya, kata kerja makan itu kata kerja makan dibendakan menjadi pemakan. Makan ini kan kata kerja. Nah, pemakan itu adalah orangnya ya, pemakan atau apanya ya? Makhluknya, siapa sih yang pemakan seperti itu. Nah, biasanya pembendaan ini atau sesuatu yang dibendakan ini ciri-cirinya adalah ada imbuhan pe di depan kata kerjanya. Nah, seperti pemakan seperti ini. Kita lanjut. Yang kedua adalah adjektiva atau kata sifat.
fungsi dari kata sifat adalah untuk menerangkan nomina atau pronomina, untuk menerangkan kata bendanya. Nah, seperti ini. Contohnya adalah Ali sangat pintar. Pintar adalah pintar ini untuk menjelaskan Ali. Sangat pintar. Ali itu sangat pintar. Pintar ini menjelaskan siapa Ali. Ali adalah sosok yang sangat pintar. Meja itu kotor. Kotor ini menjelaskan mejanya. Mejanya itu kotor. Meja itu kotor. Rumah Dian besar. Besar ini menjelaskan rumah Diannya. Rumah Dian itu besar. Seperti itu. Kita lanjut. Kata depan dikedari. Posisinya itu berada di depan sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan. Contohnya, di rumah, dimakan, ke kantor. Nah, nih, teman-teman, saya harap bisa membedakan antara di ke yang dipisah dan di ke yang digabung. Nah, kita lihat di sini, ini sifatnya adalah di kata depan dasar dan kata depan berimbuhan. Kata depan berimbuhan ini adalah dinya itu sifatnya adalah sebagai imbuhan, dimakan. Ya. Cara agar kita tahu mana yang harus dipisah dan mana yang harus digabung adalah dengan niteni ya. Kalau orang Jawa itu bilang niteni. Ketika kata itu adalah kata kerja, berarti di dan ke-nya itu harus digabung. Tapi kalau kata itu adalah menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu, di ke-nya itu bisa dipisah seperti itu ya. Intinya kalau kata kerja di dan ke-nya itu harus digabung seperti dimakan itu ya. Dimakan ini kan digabung di-nya. Kita lanjut. Nah, imbuhan ini berfungsi untuk mengubah makna dari kata dasar. Contohnya makan. Makan ditambah imbuhan an jadi makanan. Makan ini aktivitas makan, aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, makanan ini adalah sesuatu yang bisa dimakan. Berubah ya maknanya. Lalu yang kedua, lihat. Me ditambah lihat menjadi melihat. Sapu. Me ditambah sapu menjadi menyapu. Loh, kok bisa menyapu? Kok enggak mesapu sih? Kok enggak mesapu? Nah, jawabannya ada di sini. Nah, pelasapan KTSP. Pelasapan KTSP itu seperti tadi itu. Menyapu, itu pelasapan ya, melebur, enggak jadi mesapu. Yaitu kata yang berawalan huruf K, T, S, P itu pasti akan melebur. Tidak pasti sih, tidak pasti, biasanya akan melebur. Contohnya, mengupas, me ditambah kupas, menatap, me ditambah tatap, menyisir, me ditambah sisir, memindah, me ditambah pindah. Ini K, ini T, ini S, ini P ya. Depannya itu K, depannya T, depannya S, depannya P. Nah, tapi apakah KTSP itu pasti akan melebur? Tidak ya, tidak teman-teman. Tidak semua KTSP itu melebur. Syaratnya itu yang pertama memang kata dasar diawali huruf KTSP. Lalu yang kedua, suku katanya itu polanya adalah KV. KV ya. Konsonan vokal. Huruf pertamanya konsonan, huruf keduanya vokal. Seperti kupas ini K-nya konsonan, U-nya vokal. T-nya konsonan, A-nya vokal. S-nya konsonan, I-nya vokal. P-nya konsonan, I-nya vokal. Seperti itu. Ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini untuk kaidah kebahasaan nanti akan kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum saya tutup? Ya. Belum ada ya. Oke, kalau gitu saya beri tugas aja. Silakan teman-teman bisa mendeskripsikan sesuatu yang ada di rumah. Boleh orang tua, ayah, ibu, atau saudara. Terus bisa hewan peliharaan, atau mainan, atau baju seperti itu ya. Bisa dideskripsikan secara lisan, seperti yang tadi kita lakukan ketika kita mendeskripsikan Lisa atau
seperti tadi contoh video di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa mengunggah videonya di YouTube. Deadline-nya tenggatnya 1 minggu ya, cukup. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Saya akhiri kegiatan belajar hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya saya minta maaf. Jangan lupa belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.